Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi di Horor Hore Podcast bersama dengan saya Garna Raditya. Dan ini merupakan podcast yang ke-26 ya untuk Horor Hore. Saat ini kita sudah bergabung bersama kami Ki Bajra, seorang demonologis, dan pemahaman-pemahaman tentang demonologi itu seperti apa sih? Dan nantinya kita akan membahas ini lebih lanjut dan tentunya kita akan tahu tentang bagaimana kiprah Ki Bajra ini. Betul, silakan Danisa ambil introduksinya. Oke, selamat malam Mas Garna dan juga Ki Bajra. Jadi mungkin boleh dijelaskan Ki Bajra, demonologi itu apa sih? Oh ya, Silakan. sebelumnya gini, katanya dulu ya dari daimon sebenarnya. Nah, orang-orang itu kan cenderung menegasikan atau lebih peyoratif ya, lebih negatif maknanya dari daimon ini sendiri menjadi yang jahat, gitu ya, gelap. Nah, sementara dari bahasa aslinya sendiri, bahasa Yunani, daimon itu adalah artinya spirit, yaitu bisa baik atau buruk. Nah, ini kan tergantung perspektif manusia ya, baik dan buruk ya. Dan hal inilah yang saya pelajari yang menjadi dasar saya bagi seorang spirit conjurer. Ya, bahasa awamnya nempelin kodam lah ya, ibaratnya seperti itu. Jadi saya mempelajari supaya bisa tahu apa aja bahasa Jawanya demit lah ya di sekitar kita segala macam. Dan kalau seandainya ada klien butuh sesuatu atau kena serangan sesuatu ya, saya tahu caranya mengatasinya seperti apa. Nah, ini fungsi demonologi lah, seperti itu kurang lebih. Nah, ini mungkin kalau dari demonologi nih dengan perspektif Indonesia gitu ya, mungkin Ki Bajra bisa ceritain soal itu. Oh iya, nah Indonesia itu sebenarnya kan banyak banget budayanya, banyak banget kepercayaannya juga, dan juga banyak banget kepercayaan lokalnya ya. Dalam artian, let's say gampang di Jawa lah ya, banyak orang tahu ya Mas ya. Dalam artian gini, contoh ada namanya Kakawin Sena. Nah, di Jawa ini itu kakawin atau satu sastra di mana memang banyak banget ada nama-nama hantu lah, ibaratnya kayak katalog lah gitu ya, nama-nama hantu Jawa. Dan di situ juga banyak yang banyak yang belum tahu. Kayak contohnya mungkin kita semua tahu masalah pocong gitu ya, pocong seperti apa, tapi kan nggak semua orang tahu kalau aslinya itu disebut sebagai hantu wedon kayak gitu. Nah, terus ada lagi pula kayak misalkan kita ngomongin Banaspati misalkan gitu ya, orang banyak tahu. Cuman mungkin ya banyak juga yang belum tahu bedanya Banaspati, Kemangmang, dan juga Bandalungan, karena mirip-mirip tuh semuanya berapi-api ya. Itu dijelaskan lebih rinci juga di situ. Dan juga hantu-hantu di luar pulau lainnya ya, contoh Begu Ganjang kayak kita di daerah Sumatera Utara, yang sering justru disalahartikan menurut saya ya, malah jadi pesugihan. Padahal awalnya Begu Ganjang itu seperti yaksha. Yaksha itu adalah penjaga hutan, penjaga alam. Tapi ya manusianya juga ya yang memang jadinya lebih maruk, lebih rakus. Jadinya malah dibuat perjanjian tertentu yang justru menurut saya ya gak semestinya ada, yaitu pesugihan kayak gitu-gitu. Seperti itu. Jadi memang banyak sekali sih ya. Ya contoh kayak misalkan gini lah, kalau kita ngomongin di Bali ya, di Bali ini ada namanya ilmu pangleakan. Nah, itu ya manusia berubah jadi sosok lain. Dalam artian macam-macam sosoknya. Dan di Lombok pun ada namanya selak. Nah, ini mirip, ilmunya tuh mirip. Yang pada dasarnya kalau saya pelajari, saya tarik, itu bermuara sekitar yang disebut sebagai Tantra Bhairawa. Jadi ilmu kuno di Jepang, India, Tibet, segala macam tuh tahu ilmunya, yang memang bisa merubah diri segala macam dan masih dilestarikan hingga detik ini. Makanya ada yang mirip-mirip, kayak contoh di Bali ya mungkin pada kenal ya leak kepalanya misah sama badan gitu ya. Terus kalau di Kalimantan ada kuyang, terus di
Palasik di Sumatera Barat, bahkan di Thailand pun juga ada yang mirip kayak kuyang juga segala macam, dan itu sampai ke Jepang juga ada yang seperti itu. Jadi memang sebenarnya intinya yang menurut saya itu ada benang merahnya semua, ada garisnya lah semua, nggak tiba-tiba lompat gitu ya, tapi ya semua berhubungan, baik garisnya tipis ataupun garisnya tebal. Itu yang saya pelajari sih dari demonologi. Dan mungkin gini ya, satu orang ngomong demonologis di era sekarang itu lebih ke arah, pada dasarnya lebih selain masalah yang lokal ya, tapi lebih ke arah justru berkaitan dengan Kabalah, yang dimana itu saya pelajari juga, atau lebih to be exactnya saya itu di aliran Qliphoth, jadi yang memang black magicnya. Jadi memang untuk mencapai title seperti ini itu memang perlu inisiasi segala macam, nggak cuman gini loh. Banyak orang yang ngambil dari internet ya, dari YouTube, dari sosmed segala macam, terus dicampur aduk dan maunya opini sendiri. Apalagi sekarang udah ada AI ya, ChatGPT segala macam, tanpa dicek sumbernya segala macam orang jadi ngaku-ngaku. Padahal menurut saya dalam bidang demonologi ini sendiri pun juga perlu ya lelakunya, perlu inisiasinya, perlu tahu belajar dari mana segala macam. Ya termasuk juga ya itu kayak yang lokal pun seperti itu, ibaratnya kayak tadi demonologi Jawa ya tahu bedanya kemang-mang apa segala macam itu dari mana ya, selain dari tutur atau cerita para leluhur atau orang tua ya, dibutuhkan juga studi seperti tadi dari misalkan Kakawin Sena itu sendiri. Itu sih, banyak sih kearifan-kearifan yang bahkan di candi pun ada gitu ya, kayak di Candi Sukuh itu banyak itu contohnya. Nah, mungkin ada beberapa orang tuh kan juga mereka ini mungkin ada yang tanya antara demon ini, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ada iblis dengan setan gitu, yang dimana mereka adalah juga bagian dari ini apa ya, dari yang apa ya, yang jatuh ke bumi. Mungkin bisa ceritakan sedikit soal itu. Oh iya, itu wajar karena pada dasarnya ya itu kan pandangan agama Abrahamik ya pada dasarnya ya untuk seperti itu. Karena pada dasarnya yang uniknya ya, contoh ya, yang orang mungkin banyak tahu sekarang tuh ada namanya klasifikasi di Ars Goetia. Ars Goetia itu salah satu buku di mana yang banyak menjadi patokan bagi para demonolatri. Maksudnya demonolatri itu ilmu yang bekerja sama lah dengan mereka ya, dengan yang disebut sebagai demon. Dan ini ada 72 nama atau semamphoras. Nah, di sini uniknya itu nggak semuanya kayak gambaran pikiran orang-orang yang seram-seram atau gimana, tapi justru ada yang juga beberapa yang seperti malaikat gitu ya, disimbolisasikannya. Dan memang di sini jadi suatu hal yang menarik bahwa dalam mempelajari apa yang disebut sebagai iblis atau setan, yaitu orang kadang terjebak di satu perspektif doang, dimana banyak yang lupa terhadap budaya yang lebih lamanya lagi. Contoh ya, contoh saat orang bilang kan sekarang orang lebih tahu nih kayak kepala kambing gitu ya, wah itu dibilang ini satanik, setan segala macam, padahal ya mereka mungkin belum belajar untuk ke mitos atau ke kearifan lokal sebelumnya, di mana ya memang ada makhluk di Eropa ya, khususnya daerah Inggris, Scotland itu namanya satir. Ada satir di daerah Yunani juga, itu ada namanya satir, atau itu kan mirip kepada dewa yang disebut Dewa Pan. Nah, hal-hal seperti ini, penggambaran seperti ini itu ya dibawa dan dianggap mentah-mentah jadinya tuh iblis, jadinya setan. Padahal ya sebenarnya banyak juga yang ini justru makhluk-makhluk kuno atau bahkan dewa-dewi kuno yang didemonisasikan. Nah, contohnya Baal. Orang bilang, "Oh, Baal," apalagi banyak orang yang ngaku-ngaku ini ya, sorry ya, maksudnya ngaku-ngaku satanis apa segala macam, terus bilang Baal gini, padahal Baal sendiri artinya adalah Lord atau Tuan, dimana ya banyak versinya, jenisnya.
Dan pada zaman Ugarit dulu, Ugarit tuh di Tunisia ya kalau nggak salah sekarang, itu tuh memang menjadi dewa mereka, tapi setelah turun-temurun malah didemonisasikannya seperti itulah kurang lebih. Makanya kan kayak paling gampang gini deh, kita ngomongin pusaka ya, kayak misalkan keris-keris gitu ya. Sekarang kan banyak juga yang mendemonisasikan keris gitu. Jadi kayak ngapain sih punya keris gitu ya, ngasih sesajen segala macem. Padahal itu kan kearifan-kearifan lokal kita yang memang itu budaya asli kita. Kenapa harus digeser makna-makna seperti itu, simbol-simbol seperti itu? Ya hal seperti itulah yang memang banyak menjadi polemik ya saat ini, sehingga dikit-dikit bilangnya setan, dikit-dikit bilangnya oh itu kerjaan iblis, padahal ya memang karena tidak sesuai dengan ajaran keyakinannya aja sih menurut saya seperti itu. Silakan Danisa. Oke, terima kasih Mas Garna. Nah, Ki, saya ini penasaran nih ya, kalau seperti tadi yang Ki bilang kalau di Bali ada yang namanya leak, terus kemudian di Kalimantan ada yang namanya kuyang. Nah, saya pernah dengar nih, kadang kan ilmu-ilmu seperti itu tuh sebenarnya bukan untuk tujuan yang jahat ya. Mereka kan ilmu itu sebenarnya salah satu dari kebudayaan, tapi banyak juga orang itu yang menggunakan untuk suatu tujuan seperti itu. Berarti dikriminalisasi lah si demon-demon ini. Nah, aku mau nanya nih, apakah memungkinkan apabila misal ilmu leak itu kan posisinya dia di Pulau Bali. Nah, kemudian dia mau mengirimkan si leak ini ke Pulau Jawa. Kan kalau yang saya dengar, kalau ilmu seperti itu tuh nggak bisa nyebrang laut gitu. Tergantung ilmunya, balik lagi sebenarnya gini, yang disebut leak itu kan saya misalkan praktisinya, ya to be honest, orang yang ilmu leak itu nggak boleh ngomong kalau dia bisa ilmu leak. Nah, misalkan saya praktisinya, terus ya saya yang berubah, jadi saya nggak ngirim demit, ngirim hantu segala macam, enggak gitu. Tapi kalau itu dalam kodor leak. Tapi pertanyaan, apakah hantu itu bisa, kasarnya ya, atau spirit itu bisa luar pulau segala macam? Ada yang bisa, ada yang enggak. Tergantung. Karena ini saya pernah coba beberapa kali dalam kasus-kasus, salah satunya bahkan ya saya kirim ke Gaza saat itu untuk nyelamatin satu keluarga. Dan itu klien saya saat itu mau disisir kalau nggak salah ya, dan itu saya kirim bla 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 bla, ya untungnya nggak ada yang meninggal sampai detik ini gitu loh. Jadi memang untuk proteksi seperti itu, dan itu memang bisa, sangat mungkin untuk dikirim lintas pulau, lintas benua segala macam. Tapi baik lagi tergantung apa yang dikirim. Kayak misalkan let's say gini ya, kuntilanak gitu ya. Kuntilanak itu saya pernah ada kasus untuk kirim ke luar pulau, yaitu tidak bisa serta-merta dalam waktu singkat, tapi harus ibaratnya nempel dulu ke siapa, ngikut kapal segala macem. Jadi nggak bisa nyebrangin laut, tapi harus pakai cara kayak manusia gitu, manual, dan itu lama banget. Dan itu ada cara-caranya lah supaya dia bisa keluar pulau dalam waktu singkat. Nah, maksudnya adalah baik lagi tergantung, itu sangat tergantung. Berarti kuntilanak itu juga bisa difungsikan gitu ya Ki? Karena Bisa. saya pernah soalnya saya pernah dengar nih, katanya kalau semisal maaf ya, saya juga nggak tahu Ini nggak apa-apa. apa kalau seperti hantu-hantu seperti pocong, seperti kuntilanak itu sebenarnya adalah hantu-hantu dengan ya maaf ya, kayak levelnya dia rendah dibandingkan dengan ilmu-ilmu atau mungkin jin-jin yang usianya sudah lebih tua daripada mereka gitu, atau mungkin malah kuntilanak sendiri ada levelnya atau gimana gitu Ki? Sebenarnya enggak juga, karena orang Indonesia tuh cenderung mendewakan barang impor sih pada saya seperti itu ya. Dan contoh ya, ini kenapa saya bilang contoh ya, yang ratusan tahun, ribuan tahun juga ada. Dalam artian, tapi ingat ya, kuntilanak itu, ini salah kaprah nih, ini paling gampang nih, ini paling dasar. Kuntilanak itu bukan arwah
orang meninggal, bukan. Kuntilanak itu vampir lokal. Dalam artian memang kenapa dibilang vampir? Karena vampirik kekuatannya, yaitu saat kita semakin takut saat ketemu dia, energi dia akan semakin besar. Nah, itu sifatnya vampirik seperti itu. Nah, lalu balik lagi, apakah lebih kuat yang lain gitu dibandingin pocong pas segala macem? Ya balik lagi tergantung sih efektivitasnya seperti apa. Karena pun saya pernah ada satu kasus, ini lucu. Jadi kasusnya adalah salah satu orang ini ya diruqyah lah gitu ya. Dan biasa kan kalau berdasarkan dari Muslim, mereka itu pakai dibacain lah, ibaratnya diganciin gitu ya. Dan saat itu lagi ketempelan kuntilanak ini, ibaratnya kemasukan kuntilanak ini. Terus tiba-tiba kuntilanaknya ngomong dengan bahasanya dia, dengan apa suaranya dia. Kurang lebih gini ngomongnya. Dilanjutin ayatnya itu, ngajinya dilanjutin, terus dibilang gini terakhirnya, kamu ngapain kayak gini, saya pernah lihat muka nabi kamu kok. Kayak gitu. Wah, langsung orang-orang tada ya udah, akhirnya ya saya dan istri turun tangan kayak gitulah. Jadi memang pada dasarnya banyak yang menyepelekan segala macam karena yang mereka nggak terlalu tahu dengan apa yang mereka tidak tahu. Maksudnya gini loh, mereka kan manusia itu selalu takut sama hal apa yang tidak diketahuinya. Nah, mereka biasanya ya orang-orang ini kurang info tentang, let's say paling gampang apa ya, misalkan jin ifrit lah gitu ya, dari Arab segala macam, dari Timur Tengah. Ya mereka kurang info, jadinya mereka menganggap wah dia lebih menakutkan. Ya orang enggak juga lah. Kayak gitu-gitu lah. Banyak salah kaprah sih. Ya. Ya, jadi dengan ini apa, aku rasa mungkin dari apa yang tampak, apa yang mungkin divisualisasikan oleh orang-orang terhadap entitas tersebut, tentu saja ini tidak juga ada banyak hubungannya secara antropologi dan secara budaya yang membentuk itu gitu. Bahkan mereka diantaranya memang mengadaptasi gitu ya. Dan mungkin ini saya juga teringat bahwa kemarin Horor-Hore juga sempat membahas tentang densitas gitu ya, yang dimana densitas dimensi 4 ini yang mungkin beberapa orang itu belum memahami densitas itu, dan bagaimana sih semacam kita itu, kalau cara kita memperlakukan atau bagaimana kita menghadapi hal-hal yang tidak terduga itu mempengaruhi dalam frekuensi. Nah, mungkin Ki Baja mungkin bisa ceritakan tentang densitas itu. Masalah densitas ya. Densitas ini kan kalau bisa dibilang ya lintas dimensi mungkin ya. Kayak dari dimensi mereka yang sangat berlapis-lapis itu ke dimensi kita yang ke dalam pun kita juga berlapis-lapis dimensinya. Karena ya manusia nggak cuma di kita doang, ya nggak, dalam artian kita punya badan halus yang berlapis-lapis, dan itu memang sangat berpengaruh dalam artian contoh yang paling gampang apa yang disebut sebagai gesekan energi densitas ini, ketebalannya itu menggesek sehingga menimbulkan suatu fenomena. Salah satu contohnya adalah apa yang saya sebut sebagai bukan saya yang sebut sih, maksudnya para ahli ini menyebut sebagai VGP atau Voluntary Generated Pilot Erection. Maksudnya saya belum nemu sih orang lain yang bisa kayak saya, dalam artian ada di videonya juga di reel saya itu bisa mengatur sehingga saat saya bersinggungan dengan mereka, yaitu bulu kuduk saya itu tuh naik, goosebumps. Jadi dan itu bisa dikontrol, dalam artian kalau misalkan mereka itu mendekat ya jadi semakin merinding, kalau mereka menjauh merindingnya hilang, dan bolak-balik seperti itu. Dan hal tersebut sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena ya hal seperti ini kan kita kan sebenarnya elektrik ya, badan kita tuh penuh dengan elektron. Dalam artian hal-hal seperti itu sangat bisa dijelaskan secara sains bagi yang memang meneliti, karena
jujur banyak juga para ilmuwan di luar negeri sana yang memang pada dasarnya okultis ya. Contoh Sir Isaac Newton, ya nggak? Jangan-jangan semuanya pada ngira kalau apel yang jatuh itu beneran apel ya. Itu kan bukan, itu simbol sebenarnya, simbol pengetahuan. Nah, oke, balik lagi ke densitas. Densitas itu ya memang pada dasarnya bisa diukur. Salah satunya adalah dengan IMF meter. Alatnya ada seperti itu. Dimana semakin tinggi angkanya berarti dia semakin kuat gesekan energi densitasnya itu tersebut. Dan juga bahkan bisa sampai kayak yang juga di video-video saya ada itu ya sampai ngobrol dengan spirit box ini. Dan itu cukup menarik sih, karena saya sempat coba ngobrol dari berbagai lapisan densitas, di mana yang dekat dengan kita, contoh ya kuntilanak ya, itu gampang banget tuh dapatnya tuh. Terus ada lagi yang lebih tinggi jin, dan yang paling saat itu sih luar biasa ya, saya dapat itu naga selatan. Yang itu ngomongnya kita awalnya pakai bahasa Drakonian, bahasa naga gitu ya, yang sehingga saya bujuk supaya jadi bahasa Indonesia, dan itu terekam dan itu ada di videonya kok ada segala. Arah visual itu gimana? Visualnya, visual apa si naga itu. Nah, naga itu macam-macam, sangat macam-macam. Contoh ya, naga laut utara tuh beda sama naga laut selatan. Naga laut selatan itu panjang, kayak bisa dibilang kayak Shenlong lah, kayak lo di Dragon Ball ya, kalau di Chinese tuh lebih ke arah sana. Tapi kalau naga laut utara itu lebih bantet, lebih pendek gitu ya. Dan saya selalu nemu itu kayak dia tuh lebih berbulu putih, kayak kucing gitu ya, mirip kayak kucing loh. Nah, inilah yang memang akhirnya diserap oleh masyarakat secara antropologis. Jadinya kayak contoh hidungnya tuh jadi kayak agak gede segala macam ya, itu kan memang adalah kearifan lokal ya. Sementara kalau kita lihat ke ke Thailand, budaya Thailand, Vayanak atau Franaga atau naga itu biasanya kayak ada tanduk. Sebenarnya itu bukan tanduk, tapi itu api. Karena memang naga pada dasarnya itu memang mengeluarkan nafas yang hangat, yang panas seperti itu. Dan itu beda lagi sama Draco di dari Europe, dari segala macam, itu beda lagi. Jadi memang nggak semuanya adalah dragon, adalah naga gitu. Ya, tapi itu memang soal visualisasi seperti yang digambarkan di film-film di ini seperti itukah? Kurang lebih sama. Karena pernah ada satu kejadian nyata ya, ini di Jayapura, bukan Jayapura, di Papua. Saat itu dari kota Jayapura, klien saya itu lagi naik. Saya lupa kalau nggak salah daerah mana, pokoknya daerah gunung lah ya. Dan ya itu mobilnya ya, daerah sana kan memang jalannya off-road ya. Dan saat itu agak berkabut. Dia satu mobil itu isi 4 atau 5 orang, dan itu mau nyemplung jurang. Jadi udah ngerem, tapi karena jalannya itu geradakan, berbatu, jadinya terlalu loss lah, remnya itu blong. Lalu dari arah jurang ini, kebetulan dia punya Bahamut itu salah satu Draco ya, salah satu dragon. Itu dari arah jurang itu ngehantem mobilnya supaya nggak jatuh. Dan orang pada kaget, bunyi bum. Setelah itu pada turun dong, ngecek ada apa. Ya ternyata di ini ya, pintu mobilnya, sampingnya, yaitu ada dekopnya itu bekas tabrakannya itu sendiri. Dan ya dia doang yang ngeh, karena yang lain nggak bisa ngelihat. Ya, dan ya seperti itu, seperti apa yang digambarkan ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini kan menarik ya, karena kan yang beberapa orang pun yang melihatnya itu kan sebagai mitologi yang ya, karena memang itu mereka itu bukan hidup di densitas kita gitu. Iya, densitas kita. Kalau Ki Praja sendiri pernah nggak kau mengunjungi ke densitas yang lebih tinggi kayak ke-5 gitu? Betul. Inilah yang dinamakan dengan astral projection ya. Dalam artian untuk mencapai densitas apa segala macam itu diperlukan latihan, bukan hanya bakat. Dalam artian dulu saya sangat belajar itu saat saya belajar tumo. Tumo itu ilmu dari Tibet. Pada dasarnya kita itu bisa kayak Dr. Strange lah. Nah, Dr. Strange itu ilmu aslinya namanya tumo tuh. Saya pelajarin itu. Dan itu memang diajarkan pecah jerana segala macam, dalam artian
ya memang untuk naik ke densitas yang lebih halus, yaitu daripada dimensi kita, yaitu memang diajarkan di situ, dan itu diperlukan saat ya spirit conjure, dalam artian badan saya di sini, tapi sebagian dari kesadaran saya itu ada di densitas yang lain, dan itulah saya mencari si spirit-spirit ini, atau ya bahasa Jawanya demit-demit ini, untuk saya kerjasama sama mereka kayak gitu. Dan yang terpenting adalah bagaimana densitas mereka itu bisa bermanifestasi secara nyata di densitas kita. Nah, ini yang penting, dalam artian baik secara kalau masalah tiba-tiba ada suara, ada fisik kelihatan atau segala macam, itu bonus. Bagi saya selalu bilang ke klien saya itu bonus. Tapi yang utama adalah perubahan di dalam hidup, dalam daily life segala macam. Kayak contoh misalkan ya ada lagi naik kendaraan umum, bawa barang banyak, terus udah kayak mau dicopet segala macam, tapi karena ada yang protek, ya jadinya gak jadi yang nyopet, kayak gitu-gitulah. Dalam artian memang berguna secara nyata ya di kehidupan. Seperti itu. Silakan dari Sijan. Ya, menarik banget ya cerita itu. Maksudnya aku sendiri tuh juga ini nih, temanku tuh pernah ada yang cerita dia pernah naik suatu gunung di daerah Jawa Tengah. Nah, pada saat itu dia itu melihat sosok makhluk seperti kuda tapi bersinar-sinar, itu seperti semacam unicorn seperti itu. Nah, gara-gara tadi Ki Bajra cerita tentang naga, terus saya jadi ingat, oh iya makhluk mitologi. Ya juga ya, berarti sebenarnya seperti yang diceritakan banyak orang ya, seperti di gunung itu ada unicorn, ada mungkin semacam peri-peri kecil-kecil kayak kurcaci-kurcaci itu. Iya, banyak, dan itu nggak cuma di sini doang. Terus semua rekan-rekan saya, kebetulan saya banyak punya kenalan ya di berbagai negara. Bahkan ya yang orang kan sering bilang ya, Indonesia masih main klinik, sementara kayak US gitu udah ya, saya banyak kok kenalan di US yang memang ada pengalaman juga, dan bahkan di Jepang segala macam dengan yokai-nya mereka. Nah, ya memang hal-hal seperti itu yang aneh-aneh tuh ada gitu, dalam artian hal-hal tersebut lebih, pertanyaannya gini, kenapa lebih banyak kayak di gunung kayak tadi gitu ya? Ya memang pada dasarnya gini, kita itu kan semuanya harmonisasi ya, maksudnya seimbang. Alam itu, semesta itu selalu mencari keseimbangan dalam bentuk entropi. Nah, hal inilah yang menjadikan di tempat-tempat yang tidak terjamah oleh manusia seperti itu, energi yin itu semakin tinggi. Di mana energi yin semakin tinggi, ya mereka semakin mudah untuk bermanifestasi di dimensi kita atau densitas kita. Tapi di saat energi manusia yang cenderung ke arah yang itu besar, ya mereka energinya turun, jadi mereka ya cenderung tidak terlihat atau tidak termanifestasi, padahal ya ada juga di sekitar kita. Nah, Niki, saya mau nanya satu hal. Ada yang bilang kalau antara jin dan juga spirit itu tuh sebenarnya makhluk dari dua dimensi yang berbeda. Kayak semisalnya kalau spirit itu kan dia roh manusia ya, roh manusia yang sudah meninggal. Tapi pernah ada suatu case itu, pada saat itu ada cerita bahwa seperti contohnya di daerah Gombel aja deh, di daerah Gombel itu tuh kan Gombel Semarang ya, ini ya daerah Gombel Semarang itu banyak sekali cerita bahwa di situ tuh banyak banget makhluk semacam tuyul yang berasal dari janin-janin bayi yang digugurkan dan dibuang di sekitaran situ. Nah, apakah memungkinkan, berarti kan janin-janin bayi itu kan berarti dia roh manusia kan? Ya. Iya nggak ya? Nah, roh manusia itu dikaryakan untuk jadi tuyul lah, istilahnya seperti itu. Oh gitu. Bisa. Memang ada cara-caranya, dan itu sudah ada sejak zaman Mesopotamia, zaman peradaban pertama yang dikenal oleh manusia. Zaman Sumeria, di situ ditulis di beberapa tablet, clay tablet itu, bahwa ada arwah manusia yang bisa diubah atau berubah menjadi yang kita sebut sebagai Wraith. Wraith itu kalau bahasa Jawanya apa ya, lampor lah kurang lebih ya. Jadi
mereka itu sangat jadi bersifat vampirik yang memang esensinya dari arwah manusia itu jadi nggak nyambung. Nah, hal ini bisa dijelaskan dari sistem kalau bagi yang percaya dalam sistem yang disebut sebagai reinkarnasi atau tumimbal balik. Jadi kurang lebih prosesnya adalah dari yang arwah si bayi ini itu bisa dibuat, adalah caranya, saya nggak bisa ngomong di sini ya karena terlalu sagis ya. Nah, itu bayi ini itu diolah sehingga dia lahir kembali atau bereinkarnasi menjadi tuyul atau lari majang lah orang bilang seperti itu. Atau ya bisa jadi anak ambar, bisa jadi macam-macam sih tuh biasa. Tapi ruh dari si bayi itu sudah lepas kan dengan entitas. Ini pada dasarnya yang lepas adalah jiwanya. Dalam artian yang saya pelajari ya, jiwa dan ruh itu, jiwa itu kan ibaratnya kembalilah ya ke sang sumber lah, kita ngomongnya seperti itu. Orang bilang ya ke Tuhan atau ketuhanan. Nanti akan balik lagi untuk ke reinkarnasi lain, itu bagi kepercayaan dharmik ya. Nah, sementara rohnya ini atau apa ya ibaratnya ya, bukan casing ya, casing halus lah saya bisa bilangnya seperti itu. Softwarenya ini yang diutak-atik, diformat lagi untuk menjadi si tuyul itu atau makhluk lain bahkan segala macam. Atau banyak cerita, ada kasus dari Kalimantan, ada namanya minyak untal itu minyak yang ditelan. Nah, ya udah, saat jadi manusia dia nelan minyak segala macam, pas meninggal ya dia jadi siluman, orang bilangnya siluman. Ya itu kenapa bisa seperti itu ya, karena ya itu jiwanya udah lepas untuk diproses lagi, but si rohnya ini atau sukmanya ini, softwarenya ini, yaitu sudah berubah menjadi yang lain, di densitas yang lain, bukan manusia lagi atau arwah lagi seperti itu. Tapi benar nggak Ki, kalau kriteria ruh manusia yang bisa dirubah menjadi makhluk seperti itu tuh biasanya ruh-ruh yang meninggalnya tidak wajar, seperti contohnya mungkin yang bersangkutan dibunuh atau mungkin mengakhiri hidup, mungkin bunuh diri seperti itu ya. Itu tuh Benar. katanya lebih mudah untuk dirubah untuk menjadi sesuatu yang seperti itu karena mereka tuh ada dendam pribadi, ada hal yang belum selesai di dunia. Kurang lebih benar sih, karena gini, kata-kata ini yang saya dapat dari pengalaman saya ya, kalimatnya adalah tidak ada hantu atau arwah gentayangan yang lahir dari kebahagiaan. Pasti semuanya ngerasain sakit dan melekat. Nah, kemelekatan itulah yang membuat dia bisa diolah menjadi entitas lain. Jadi memang contoh, tadi kita udah ngomongin kuntilanak ya. Nah, kita contoh ada namanya Pontianak. Nah, itu beda sebenarnya. Pontianak itu adalah dari kata puan atau perempuan, mati, anak. Jadi Pontianak itu sebenarnya adalah hantu atau arwah gentayangan yang berubah, yang dari seorang wanita yang hamil, kemudian ya dia biasanya ya mendapatkan kematian yang tidak wajar ya. Dan itu ya bisa berubah menjadi apa yang disebut sebagai Pontianak ini, dan ya menggentayangi lah, bisa dibilang bergentayangan seperti itu. Jadi memang ya apa yang dirimu bilang tadi ya kurang lebih seperti itulah. Bahkan gak cuma manusia loh. Ada, pernah dengar di Jepang ada namanya Nekomata atau Inugami. Nah, Nekomata ini itu dari kucing neko. Kucing itu adalah caranya, dia kasarnya disiksa hingga mati, hingga meninggal, dan nanti arwah si kucing ini dibuat jadi bener-bener yokai atau spirit yang kuatnya luar biasa, karena dendamnya itu, kesakitannya itu yang digunakan seperti itu. Sadis. Iya, seram itu. Iya. Ini tuh Dan itu sama mirip sama drama Korea yang horor yang dulu aku pernah apa tuh? cerita ke Mas Garna. Ada yang main Kim Tae-ri, aku lupa judulnya apa. Yang jadi ada seorang pengusaha yang mau pesugihan tuh. Nah, dari pesugihan itu dia mau membuat
suatu spirit itu diambil dari ruh orang-orang yang punya ambisi, yang dia memang dididik jiwanya jadi jahat untuk nantinya dia dibunuh, disiksa, Panen. panen untuk nanti rohnya dijadikan untuk si biang santet itu. Bisa benar. Karena salah satu contoh recycle seperti ini itu ada di daerah Kalimantan, itu ada namanya tambang liring. Ini jimat ya. Jadi bentuknya itu dari ini lucu nih Mas. Jadi itu tuh bentuknya kulit Mbak. Kulit itu bisa kulit kijang, ada yang kulit beruang, kulit macan segala macam. Biasanya kulit ya, kulit kambing lah paling gampang. Itu dia menggunakan kalau zaman sekarang ya, karena itu berasal dari Kalimantan Selatan atau Banjar, kan menggunakan ayat-ayat dari Islam gitu ya untuk kunciannya. Tapi dia menggunakan wayang karena lakon dari wayang, misalkan Rahwana kan nggak mungkin sama dengan Arjuna lakonnya. Nah, misalkan Rahwana itu digambar wayangnya di kulit itu, terus dikasih kuncian ayat-ayat segala macam karena udah kesultanan ya di Banjar. Nah, tapi ada satu lagi yang menarik adalah namanya sebutan orang sana itu dawat surga. Dawat surga adalah darah dari orang yang meninggal tidak wajar. Nah, darahnya ini itu bisa beberapa orang di dalam satu tambang liring. Nah, darahnya ini berfungsi sebagai let's say generatornya. Jadi bukan dia yang bekerja arwahnya, tapi arwahnya itu justru menjadikan bensin untuk si tembang liring ini bekerja. Karena dia akan tanda kutip menghasilkan satu bayangan atau spirit bayangan lagi yang disebut bahasa sananya si bayang-bayang itu untuk bekerja. Nah, kurang lebih itu satu hal yang lebih agak lebih rumit lah dari proses kok bisa loh dari arwah itu ke entitas lain kayak gitu. Iya, benar. Ya kayak aku juga teringat juga nih, misalnya kan mungkin kalau dari kami ini ya, kami kan juga di antara kita itu musik itu menjadi bagian dari keseharian. Kan kadang musik itu pernah nggak Ki, mungkin mungkin memang ini sebuah band ini memiliki mereka benar-benar satanik gitu loh, dan apakah ini kan di antara mereka ada yang mereka sebagai semacam estetika saja, atau malah di antara mereka benar-benar menjalani itu gitu, bahkan mereka dengan ininya satanik black metal misalnya. Ya. Di antara mereka benar-benar ini. Nah, kira-kira bisa ceritain tentang bagaimana sih seperti itu band-band satanik? Oh ya, jadi gini, ada yang memang kalau band lokal ya, to be honest, kebanyakan ya teatrikal aja, dalam artian iya gimmick lah. Tapi kalau band khususnya di daerah Swedia, Finlandia, itu banyak yang memang itu asli. Dalam artian ya mereka nggak setengah-setengah. Dalam artian salah satu contoh ya itu ada namanya susah sih nama Swedia ya. Pokoknya jadinya itu mereka mendirikan ordo. Ordo itu ya sama kayak Ordo Karmakala ini, bagi saya ya, Ordo ini di sana itu memang menghasilkan satu karya-karya yang memang luar biasa di bidang demonologi dan juga di bidang demonolatri ya. Salah satunya adalah apa yang disebut sebagai The Book of Sitra-Achra. Nah, kayak Liber Versifer segala macam, nah itu tuh ada tuh dari si band ini mengulik dengan apa sih Clifford itu, apa sih demon ini seperti apa, dan itu memang ini kan sih dikulik sedemikian rupa dan dipraktekkan sehari-hari. Dan contohnya kayak ada satu band juga bule, Cult of Fire kalau nggak salah namanya. Cult of Fire itu dia kiblatnya adalah Vamachara atau Tantra Kiri dari India. Jadi ya mereka kalau manggung itu semua pakai jubah, pakai kayak mahkota para heruka, para raksasa lah, dewa raksasa, terus yang niat amarah gitu. Dan ataupun juga banyak yang kayak tiba-tiba ada apinya segala macam. Ya mereka manggung tuh segala macam, dan itu dipraktekkan juga ya sehari-hari oleh mereka, dari mulai
ibadahnya kasarnya gitu ya, sembahyangnya segala macam itu memang sesuai pakemnya. Ya sama kayak Behemoth lah gitu ya, legal segala macam ya. Kebetulan kan ya dia juga di Poland kan, Polandia ya. Ya itu memang ya mereka melakukan itu bukan hanya sebagai gimmick, tapi memang itu jalan hidupnya mereka. Di luar Politis juga ya sebenarnya. oh iya, banget. Dan banyak orang mungkin ya karena nggak kurang masuk ya ke telinga orang pop ya, kayak screen keras segala macem. But ya kalau dilihat dari lirik-liriknya itu banyak banget yang dalam gitu ya. Kayak mungkin Mas tahu ini ya band Nile. Nah, Wah, itu kan lirik-liriknya bahas India banget itu. ya metodologi dan sebagainya, sejarah. Iya, metodologi itu Sejarah dalam banget loh, nggak ibaratnya orang Google juga belum tentu nemu itu hal-hal seperti itu. Nah, inilah yang memang disuarakan oleh para rekan-rekan musisi ini untuk mengekspresikan apa yang menjadi jalan hidup mereka. Iya gitu. Bahkan saya melihatnya begini ya, saya sebagai musisi sekaligus juga menikmati musik yang dulunya orang tua kita nyebutnya ini musik setan nih sih, kok didengerin dan sebagainya. Dulu saya masih remaja kayak gitu ya. Kita dulu pas berjalannya waktu akhirnya kita menemukan ada nilai-nilai tersendiri yang muncul dari musik ini kok, tentang hal-hal yang sadis, kegelapan gitu. Terus kemudian dalam titik tertentu dalam sebuah tahap refleksi bahwa ternyata kegelapan yang ditawarkan dari musik itu tuh justru bisa memberikan kita terang gitu loh, sehingga justru memberikan jalan pada ini loh, kegelapan yang ada bahkan di bumi ini. Karena apapun yang hal-hal seperti itu kan tidak dikonsumsi secara publik karena itu sesuatu yang dan bahkan media pun ya tidak menyiarkan gitu. Maka cara-cara estetik, cara-cara bagaimana musik itu kemudian bisa memberikan gambaran, memberikan para pendengarnya sebuah alternatif ya, akan preferensi terhadap hidup, mungkin terhadap filosofi gitu. Dan salah satunya disebut kayak Behemoth, atau mungkin juga ada beberapa band-band black metal yang mungkin mereka itu tidak hanya memahaminya itu satanik, itu suatu yang sadis atau apa. Mereka memiliki suatu nilai-nilai yang mereka junjung, yang aku pikir mereka bisa memperlihatkan terang bagi kita yang selama ini kita melihat duniawi ini yang begitu ilusif gitu ya. Ya, itu adalah salah satu bukan salah satu, itulah credo dari Ordo Carmacalla, di mana Lux in Tenebris. Jadi memang kami itu mencari cahaya dalam gelap. Dalam artian sekarang gini, banyak orang yang mencari arti dalam terang, tapi mereka itu silau sama terang itu, sehingga menganggap semuanya itu harus terang. Sementara saat kita berada di kegelapan, itu akan sangat berarti setitik cahaya daripada saat kita berada di terang, kita melihat cahaya itu. Jadi kita akan sangat menghargai cahaya itu dan kita belajar dari cahaya itu, sehingga kita bisa membawa cahaya itu ke kehidupan sehari-hari kita dan kehidupan spiritual kita. Pada dasarnya seperti itu ya. Ya betul, saya setuju dengan kata-kata Mas Gana tadi. Dan memang balik lagi, ini memang sangat niche gitu ya, sangat eksklusif. Di mana memang apa yang ditampilkan itu memang kebanyakan yang saya pelajari itu adalah yang rahasia-rahasia gitu loh, yang nggak bisa diterima dengan orang awam apa segala macam ya, karena memang frekuensinya hanya untuk mereka yang ibaratnya mau untuk mendengarkan aja, berani untuk mendengarkan sih sebenarnya. Ya Itu sih. ya, tak terasa sudah hampir 1 jam nih obrolan dengan Ki Bajra, dan sangat menyenangkan sekali kita mendapatkan perspektif baru ya terhadap demon atau iblis atau satan yang selama ini mungkin ada yang kita lihat, ada sesuatu yang kamu anggap masih rasa gelisah, ini adalah kesempatan kita bisa mencari tahu gitu. Dan tentunya di Horor Hore Podcast ini sendiri ya, kenapa kami menampilkan sesuatu yang dianggap logika mistika dari Tan Malaka itu cukup memberikan
banyak relevansi terhadap bagaimana hidup mode orang saat dulu ya. Kalau dulu ketika kami lihat bahwa logika mistika itu begitu mencengkram gitu loh, mencengkram sehingga itulah penjajahan dimulai. Dan di saat ini adalah relevansi bagaimana logika mistika itu digunakan untuk menjadi pisau analisa bahwa kehidupan modern sekarang saat ini juga semakin ilusif gitu, semakin membuat kita lupa kita sebagai manusia gitu. Maka ada saatnya kita mulai melihat sesuatu yang bahkan memberikan kita kembali ke awal, bagaimana kita bisa tetap eling dan waspada. Dan itu cara-cara yang kita gunakan saat ini melalui cerita, melalui kisah-kisah yang disampaikan, yang sudah ada, yang mungkin tidak kita dapatkan di media-media. Maka kami mencoba itu kita hantarkan kepada teman-teman horor-hore ini. Dan terima kasih banyak untuk Ki Bajra atas waktunya, dan semoga nantinya kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari obrolan ini. Dan juga terima kasih untuk Danisa sebagai co-host. Terima kasih, semoga kita senantiasa tetap waras. Thank you. Sampai ketemu di episode horor berikutnya ya. Thank you Ki Bajra. Thank you Danisa.